Ya tenaga cet, antur segala penyakit. Oskadon. Kirata Kencana menatap keponakannya dengan pandangan penuh selidih. Dia tak mengerti Salam MNB kenapa Lover. Cadar Perak mengajaknya untuk memanggil Putri Cemani. Cadar Perak tersenyum. Lalu dengan manja dia berpegangan pada tangan Kirata Kencana. Ayolah Paman, kita temui Putri Cemani. Kita bawa dia kemari. Lalu kita ceritakan semuanya. Aku yakin dia akan mengerti. Putri Cemani anak yang baik, Paman. Iya, aku tahu bahwa Putri Cemani memang anak yang baik. Justru karena dia baik, aku tidak mau melukai hatinya. Saat ini aku tidak mau dia tahu siapa yang berada di balik nama Ki Jawuk. Paman, justru kalau tidak diberitahu sekarang, dia akan kecewa. Dia akan sedih. Karena Paman orang yang dicarinya selama ini ternyata ada di dekatnya dan menyembunyikan diri darinya. Aku tidak menyembunyikan diri darinya, anakku. Tapi kenyataan yang ada di sekitarku lah yang membuat aku takut. Takut bukan karena hukuman apapun, tapi satu yang amat aku takutkan, bahwa aku telah lari dari tanggung jawabku. Lari dari tanggung jawab? Iya. Aku tidak mengerti apa yang Paman katakan. Anakku Putri Melur, Kirata Kencana adalah seorang tukang tempa emas kepercayaan Gusti Rakai Galuh. Dan tentunya saat ini Kirata Kencana dalam bayangan Gusti Prabu Rakai Galuh telah mati di dalam hutan Wanabaya. Mati dalam tugas membuat pakaian adat keraton Merak Jinggal. Dan kalau sekarang semua orang tahu bahwa aku masih hidup, lebih lagi Gusti Rakai Galuh, bukankah aku telah mengkhianatinya? Tidak, Paman. Paman disuruh pergi ke hutan Wanabaya, bukan sebagai pengrajin atau pandai emas, tapi sebagai hukuman. Rakai Galuh secara diam-diam ingin menyingkirkan Paman, agar rahasianya tertutup rapat. Jadi kalau sekarang dia mendengar bahwa Paman masih hidup, itu wajar saja. Karena Dewata masih mau menolong menyelamatkan Paman dari kematian akibat ulah seorang raja yang pengecut. Dewata Maha Agung dan Maha Pemurah. Semoga saja dia memberikan ampunan dan maaf pada hambanya yang bersalah. Anakku, kau telah dewasa. Kau telah bisa membedakan mana baik dan mana jahat. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Mungkin dalam hal satu ini pandangan kita berbeda. Tapi aku suka itu. Sebagai manusia yang hidup normal dan memiliki akal pikiran, jadi kita hidup tidak boleh hanya manut, mengangguk. Tapi kita harus punya pandangan dan keyakinan. Dan dalam hal satu ini, kita memiliki sudut pandangan yang tidak sama. Sebagai ganti, aku tetap merasa telah berlaku sah dan berkhianat pada Gusti Rakai Galuh. Tapi sebagai manusia yang punya rasa, aku merasa wajib membantu dan melindungi Putri Cemani. Seorang perempuan yang begitu malang dan butuh kasih sayang dari orang tua. Aku telah menganggapnya sebagai putriku sendiri. Jadi wajar kalau aku melindungi dan mencemaskan keselamatannya. Lalu aku keluar dari hutan Wanabaya. Tapi sebagai abdi yang patuh, aku masih menyuruh ketiga rewangku untuk membuat pakaian adat keraton itu. Mungkin suatu saat kelak aku akan mengantarkannya. Lantas aku keluar ke dunia ramai dengan menyamar seperti sekarang ini. Aku hadir sebagai sosok Ki Jawuk. Tapi bukankah Paman sekarang telah mengkhianati Putri Cemani? Selama ini dia telah hidup bersama Paman. Dan dia tahu Paman sebagai sosok Kirata Kencana. Lalu setelah dia pergi meninggalkan Paman, Paman juga pergi meninggalkan dirinya. Dan kini ada di sisinya dengan sosok Ki Jawuk. Bukankah Paman telah membuat dia kehilangan? Jadi harapanku, sebaiknya sekarang ini Paman kembali kepadanya dengan sosok Kirata Kencana. Biar dia tidak begitu lama merasa kehilangan Paman. Aku yakin kalau kita bisa menjelaskan semuanya dengan baik dan rinci,
Putri Cemani pasti mau menerima paman dan menyimpan rahasia wajah di balik kedok paman. Melur anakku. Dia telah terlanjur mengenalku sebagai Ki Cawuk saat ini. Jadi aku tidak ingin dia menjadi canggung dengan sebutan yang kebetulan telah menyatu dalam ingatannya. Biarlah, di sini aku hadir di sisinya sebagai Ki Cawuk. Dengan demikian, langkahku pun tidak terganggu. Lalu bagaimana? Kalau dia tahu bahwa Ki Cawuk itu adalah Kirata Kencana yang selama ini dicarinya, bukankah dia akan merasa bahwa dirinya telah dipermainkan, paman? Kurasa dia tidak akan tahu kalau tidak ada yang memberinya tahu. Seandainya pun dia tahu, maka aku akan menceritakan semuanya. Ya, dengan caraku sendiri. Kurasa dia akan memaklumi dan memaafkan serta akan menerimaku. Semua perbuatanku memang akan melahirkan akibat. Biarlah, kalau akibatnya aku tanggung sendiri. Asalkan tidak sekarang dia tahu siapa aku. Sebab masih terlalu banyak tugas yang akan kuselesaikan di sini. Aku telah berjanji pada Gusti Rakai Galuh untuk membantunya sampai dia benar-benar aman dan selamat. Kalau bisa, sampai dia kembali lagi ke tapu kekuasaannya. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari ini semua tidak akan baik. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untuk tuh, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, laran das, lara untu, keresepan sok lara, karo pian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Salah Jod, bener baik kayak det cepeteh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon lagi datang bulan ngerasa lara, cuma minum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon, produksi PT Supra Pertindo Farma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Paman begitu yakin. Sadarkah Paman bahwa saat ini Rakai Galuh tidak memiliki apa-apa lagi? Jangankan tampuk kekuasaan, prajurit pun dia tidak punya lagi. Anakku, dia memang tak punya apa-apa lagi. Tapi kalau semuanya selesai dengan baik, aku rasa dia masih punya sedikit harapan. Sebab Gusti Rakai Panangkaran masih cukup percaya padanya. Apakah Paman yakin bahwa Gusti Prabu Rakai Panangkaran akan memberikan kembali Merak Jingga pada Rakai Galuh setelah dia gagal mempertahankan semuanya? Kalaupun beliau memberikan Merak Jingga, tentu banyak para pembesar yang tidak setuju. Dan kalau sudah begitu, Merak Jingga bakalan menjadi ajang rebutan bagi para pembesar kerajaan. Merak Jingga tidak akan damai untuk selama-lamanya. Merak Jingga akan menjadi ajang pertarungan, ajang pemberontakan. Tanah Merak Jingga tidak akan kering oleh darah dan air mata. Kirata Kencana terdiam mendengar semua yang dituturkan oleh Cadar Perak. Orang tua itu hanya dapat menarik nafas. Matanya menatap Cadar Perak setelah menatap ke arah Gunung Merapi. Gusti Rakai Galuh bukanlah seorang pemimpin. Dia memang keras, tapi tidak memiliki pendirian. Jiwanya mudah goyang.
dia selalu memihak pada orang yang dekat dengannya, atau pada orang yang baik kepadanya. Padahal seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mengerti hati nurani kaulanya, tahu keinginan daripada orang-orang yang dipimpinnya, lalu bisa melihat mana yang salah dan mana yang benar, berpikir sebelum memutuskan sesuatu. Pemimpin yang baik tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang. Anakku, apakah kau mengatakan semuanya tidak berdasarkan kebencian pribadi? Karena kau pernah dikecewakan oleh Rakai Galuh? Kurasa tidak, Paman. Banyak contohnya. Salah satunya adalah kelompok pengemis tongkat emas yang menjadi sasaran dari kebutaan matanya dalam melihat keadaan. Kelompok besar yang cukup banyak membantu perjuangan Mataram dalam meluaskan kekuasaannya itu telah difitnahnya sebagai kelompok pemberontak. Semua karena dia ingin memenangkan anaknya. Padahal kita tahu siapa sebenarnya Rakai Mahesa itu. Lalu Paman sendiri mau disingkirkannya hanya karena Paman menyimpan rahasia tentang kalung kepala harimau dan tusuk konde emas, dan tidak mau mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh orang di sekitarnya tentang kejahatan Rakai Mahesa. Apakah kecaman seperti itu bisa Paman katakan sebagai kebencian pribadi? Kurasa semua orang pun akan menyimpan ganjalan seperti itu di hati mereka. Hanya mereka tidak berani mengutarakannya. Ya, mungkin kau benar, anakku. Aku selama ini memang tidak pernah memikirkan semuanya. Aku selalu bertindak dalam menyelamatkan dirinya. Karena bagiku dia adalah seorang raja, junjungan yang mesti diselamatkan jiwanya. Aku tidak memiliki dendam dan kebencian. Aku selalu menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Bahwa sebagai seorang raja, dia memang harus menegur dan menghukum kaulanya yang bersalah. Maaf, Paman. Jangan marah kalau sampai aku mengatakan Paman terlalu picik. Iya. Mungkin aku memang terlalu picik. Tapi sebagai seorang pendekar, kita memang berkewajiban menolong yang lemah. Anggaplah bahwa aku selama ini telah menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan. Paman ingin menutup mata dan mengingkari semuanya. Bahwa yang Paman tolong adalah Rakai Galuh, seorang raja Merak Jingga yang telah begitu banyak membuat kecewa kaulanya. Anakku, menolong seseorang, kita tidak perlu melihat siapa dia. Apakah dia seorang raja ataukah rakyat jelata. Tapi ya sudahlah. Memang aku akui akan kesadaranku tentang siapa yang aku tolong. Namun sebagai manusia yang mengerti akan arti kehidupan ini, hendaknya kita tidak menyimpan perasaan dendam dan benci dalam hidup ini. Ikutilah ajaran Sang Hyang Widi. Walaupun itu hanya sebagian kecil dari yang diberikannya pada umatnya. Kenapa Paman mengenakan tutup wajah? Bentar. Ada yang datang, anakku. Sepertinya Ki Denta dan Ki Panjalin. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari Wisnuwati akan baik. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk tuh, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli gasik gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Ostadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo pian bae kula mah Ostadon beli suwe. Aduh. Sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Terus waras. Coba sih. Aduh, Oskadon ya. Salah Jod. Bener baik kayak jet cepetnya. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu, aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma minum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane.
Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, lara ndas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Farma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Cadar perak melihat ke arah yang ditunjukkan Kirata Kencana. Lama dia memandang barulah terlihat dua buah bayangan bergerak menuju ke arah mereka. Luar biasa. Agaknya Paman Kencana Pati telah sempurna dalam menguasai ilmu pendengarannya. Dia bisa tahu langkah orang dalam jarak ratusan tombak. Luar biasa. Kau jangan heran, anakku. Suatu saat kelak, kalau kau telah menguasai ilmu pendewa Arjuna dengan sempurna, maka kau akan mendapatkan pendengaran yang jelas sepertiku. Maka itu, kelak kalau ada kesempatan, kuharap kau berlatihlah terus. Iya, Paman. Gila. Dia juga tahu apa yang kurasakan. Yang datang benar Ki Penjalin dan Ki Denta? Selamat datang Ki Denta dan Tuan Panjalin. Ada apa, Tuan? Apakah Tuan mencari kami berdua? Iya, aku mencarimu Ki Jawuk. Mencari kalian berdua. Barak kalian kosong. Ada prajurit yang melihat kalian menuju ke tempat ini. Maka kami kemari. Apakah ada sesuatu yang penting, Tuan? Tentang pasukan Meraksinga? Sebaiknya Tuan duduk dulu. Kita bicara di sini saja. Yakinlah tempat ini aman. Ki Jawuk, agaknya peperangan ini tinggal menunggu waktu. Menurut ucapan Resi Gupta, dia bisa merasakan getaran bahwa pasukan Meraksinga sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Mataram. Ya, katakanlah hari ini atau besok, atau bisa jadi nanti malam, mereka akan berangkat. Lalu hari ke-10 atau paling lambat hari ke-13 dari sekarang, mereka akan tiba di kaki Merapi ini. Hamba sudah siap untuk membela Mataram, Tuan. Jangan cemaskan saya. Aku tidak mencemaskan dirimu dan siapapun yang membantu perjuangan ini Ki Jawuk. Tetapi aku mencemaskan keselamatan Gusti Prabu Rakegaluh. Kenapa mesti mencemaskan keselamatannya, Tuan? Dia juga bisa menjaga dirinya sendiri. Iya, aku mengerti. Gusti Rakegaluh memang bukan orang lemah. Dia memiliki ilmu yang cukup bisa diandalkan. Apalagi dengan adanya keris pusaka di tangannya. Tapi ini adalah perang. Perang yang besar. Sebuah perang yang menuntut banyak korban. Bayangkan, pasukan Raden Maisa 2,5 kali jumlah pasukan Mataram. Jadi kita memiliki sedikit sekali kesempatan untuk selamat. Lalu apa tugas yang mesti saya kerjakan, Tuan? Aku ingin nanti kau menjaga Rakegaluh. Kalau memang keadaan tidak memungkinkan, aku harap kau selamatkan dirinya. Mendengar perintah itu, cadar perak tersentak. Dia menganggap bahwa Rakegaluh begitu diperhatikan. Mata perempuan itu melotot dari balik cadarnya. Darahnya tiba-tiba saja menjadi panas. Kirata Kencana mengerti perasaan keponakannya itu. Diam-diam, dia menarik nafas. Tuan, kalau memang ini keputusan Tuan, saya merasa itu tidak adil. Kenapa kau berkata begitu, cadar perak? Gusti Rakegaluh adalah kaula Mataram. Dia harus ikut berjuang, ikut dalam peperangan ini. Dia tidak boleh terlalu dimanjakan. Sapa kang awake lemes bae, jageng minum es kapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake. Lan kerjane ora cepet lemes. Abda, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum es kapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, Oskapit vitamin kang benar-benar lengkap. Abdul,
Lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit dan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkap pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan, karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Sifra Verbindo Farma. Oskapit. Oskapit. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dikatakan oleh Ki Pancalin menghadapi sikap Cadar Perak yang tiba-tiba keras itu? Saudara pendengar, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.